BTTH Kaisar Api, episode 82. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Visi orang-orang ini sepertinya tidak benar. Kekuatan jiwa Xiaoyan yang besar juga menemukan murid-murid lain yang disebutkan namanya di aula ini. Meskipun kebanyakan dari mereka adalah pembangkit tenaga listrik di tahap akhir Kaisar Do Bintang 4, banyak dari mereka telah mencapai tingkat Kaisar Do Bintang 4 yang sempurna. Namun, jelas orang-orang dalam 3 pertempuran tersebut sudah merupakan perwakilan kuat dari murid-murid mereka yang disebutkan namanya. Setelah mereka dikalahkan, kalau begitu, tidak ada harapan bagi mereka untuk bergabung dengan Burning Incense Pavilion. Sepertinya perang tidak bisa dihindari, tapi Xiaoyan pun bergumam pelan dalam hatinya, lalu perlahan meremas cahaya putih susu yang telah lama menggelegak di telapak tangannya. Di telapak tangan, cahaya putih susu adalah formasi yang dipadatkan oleh prasasti inti, gerakan Tuhan. Brengsek, aku tidak menyangka pendatang baru ini begitu kuat kali ini. Zilian juga menghadapi serangan gila Xiaoyi, dan kemudian dia hanya bisa melindungi dirinya sendiri, dan langsung mengutuk dengan keras. Xiaoyi di sampingnya juga melancarkan serangan gila-gilaan terhadap Zilian. Lagi pula, Xiaoyi baru saja terbangun sebagai peri api, dan ia belum terbiasa mengendalikan ki pertempuran di tubuhnya, jadi tak diragukan lagi Zilian memiliki kekuatan awal Kaisar Pertempuran Bintang 5. Itu menjadi batu ujian terbaik Xiaoyi. Sial, kita tidak bisa menghindar seperti ini. 10 pembangkit tenaga listrik tingkat kesempurnaan Kaisar Do Bintang 4 juga menyadari sesuatu, dan kemudian bersiap untuk melawan. Hanya saja 10 murid bernama tingkat penyempurnaan Kaisar Do Bintang 4 juga sangat malu dengan 3 ular kecil seruling hijau itu, dan ada banyak bekas luka dengan tingkat yang berbeda-beda di tubuh mereka. Jelaslah hal itu disebabkan oleh kekuatan korosif yang mengerikan pada ular kecil itu. Batuk, batuk, seruling hijau juga batuk beberapa kali, dan kemudian ketiga ular kecil itu langsung ditarik kembali olehnya. Apakah kamu baik-baik saja? Mu Feng juga bertanya. Tidak apa-apa, hanya saja itu menghabiskan banyak energi dendam, kata Green Flute dengan lembut. Serahkan sisanya padaku, kata Mu Feng. Kemudian, pedang kayu di tangan Mu Feng bersinar dengan cahaya biru tua yang menyilaukan. Mu Feng pun mulai bergumam. Gosip yin yang, hukum langit dan bumi. Yang lemah, mundur, kata Mu Feng dengan ganas, lalu tiba-tiba sebuah kekuatan biru misterius yang mengandung angin kencang menyerbu ke arah 10 orang di depannya. Cepat mundur. 10 ahli Do Emperor Bintang 4 yang hebat juga buru-buru mundur ketika melihat ini, lalu mulai membentuk penghalang doki di permukaan mereka untuk melindungi diri. Lagi pula, serangan Mu Feng ini tidak boleh diremehkan. Namun, itu lebih karena 3 ular kecil seruling hijau telah mengejar mereka bersepuluh dan menyemburkan ki pertempuran yang sangat beracun. 10 murid yang disebutkan namanya harus menggunakan banyak ki pertempuran untuk melawan racun tersebut, karena mereka juga tahu, begitu racun yang mengerikan itu masuk ke dalam tubuh. Lalu konsekuensinya, mengingat cederanya yang serius, dalam kasus terburuk, dia terjatuh di tempat. Meski aku tak dapat mengatakan alasannya, tetapi ke-10 murid yang disebutkan itu, dengan kekuatan 4 bintang Do Emperor Perfection, dapat merasakan bahwa ketiga ular kecil itu jelas tidak sesederhana itu. Selain itu, dalam hubungannya dengan keluarga Medusa, ada beberapa hewan peliharaan yang begitu kuatnya hingga sebanding dengan manusia, sehingga harus dijaga. Oleh karena itu, dibutuhkan banyak energi dendam untuk menghadapi 3 ular kecil seruling hijau, dan sekarang menghadapi serangan yang menakutkan seperti Mu Feng, ia juga merasa tidak berdaya. Bum bum bum, serangan mengerikan Mu Feng juga menyebabkan beberapa luka pada 10 murid yang disebutkan namanya, tetapi Mu Feng juga tahu bahwa meskipun serangannya kuat, target serangannya tersebar. Lagi pula, mereka adalah 10 murid yang disebutkan namanya. 1. Maka Mu Feng juga memiliki keyakinan untuk melukainya dengan serius. Jika hanya ada 10, kekuatan serangan Mu Feng akan sangat berkurang. Sialan, Li Zi juga melihat keadaan 2 tempat lainnya, dan kemudian tidak ragu-ragu. Aura itu tiba-tiba meledak keluar dari tubuhnya, dan dia berkata bahwa dia akan menjauhkan Mu Yingying yang sedang bertarung dengannya. Jika memang begitu, maka kita tidak bisa menyalahkan diri kita sendiri. Setiap orang, kondensasi, Li Zi juga berbicara perlahan. Karena kekuatan dan penglihatan Do di bintang 5 Li Zi pada tahap awal, wajar jika ditemukan bahwa meskipun kedua pertempuran ini melelahkan, hasil kemenangannya sangat kecil. Namun mereka tidak sendirian, ada 128 jumlahnya.
Mereka merupakan satu kesatuan, dan dalam hal kemampuan bekerja sama, orang-orang ini juga berupaya membunuh hantu sepanjang tahun, jadi mereka sering membentuk tim, dan dalam hal kerja sama, mereka sangat pendiam. Raungan, suara-suara memekakkan telinga juga berkumpul dari segala arah di aula, dan kemudian aura yang sangat menakutkan langsung memenuhi aula. Ini, Mu Yingying juga tercengang oleh pemandangan tiba-tiba ini. Apa ini? Mu Feng dan Ludi juga menyadari bahwa 10 murid bernama yang sedang bertarung dengan mereka juga bergegas menuju pasukan besar mereka. Tidak termasuk Li Ji, ada 127 orang kuat di depan mereka. Pada saat ini, di aula, 127 murid yang disebutkan namanya perlahan-lahan memadatkan ki pertempuran mereka, dan ki pertempuran yang menakutkan memenuhi seluruh aula dalam sekejap, dan saya melihat mereka berdiri berjajar. Tingginya 10 lantai. Tempat tertinggi adalah tempat Li Zi berada, diikuti oleh Zilian dan seorang murid yang tidak diketahui, lalu 10 murid yang disebutkan namanya. Ada 10 lantai, sebanyak 127 murid yang disebutkan namanya membentuk dinding manusia yang sangat besar. Namun, bahkan Xiao Yan pun sangat terkejut dengan kekokohannya. Formasi hantu, teriak Li Zi. Kemudian, energi pertempuran yang besar itu langsung menyatu menjadi sosok energi raksasa, menyelimuti seluruh 127 murid yang disebutkan namanya. Aku benar-benar meremehkanmu sebelumnya. Tapi karena kita sudah bergabung, tidak ada kemungkinan. Terima kegagalan. Li Zi juga tertawa, tercela. Seruling hijau di sampingnya juga mengatakan bahwa wajahnya tidak terlalu bagus. Jelas, dia juga merasakan fluktuasi yang mengerikan dari raksasa energi besar ini. Bibirku mati dan gigiku dingin. Ini satu-satunya kesempatan kita untuk bergabung dengan paviliun pembakaran dupa, jadi ini keterlaluan. Bersikaplah sedikit jahat, asalkan kamu bisa menang, kata Li Zi perlahan. Oke, saatnya untuk mengakhiri kalian. Aku ingat terakhir kali aku diretas oleh monster kecil, aku tidak bergabung dengan paviliun pembakaran dupa, tapi sepertinya kalian tidak begitu banyak tahun ini. Semoga berhasil, kata Li Zi. Xiao Yan terkejut saat mengetahui bahwa saat Li Zi mengucapkan beberapa patah kata tentang monster kecil tahun lalu, kelopak matanya berkedut hebat, yang jelas meninggalkannya dalam pemandangan yang sangat tak terlupakan. Ini merepotkan sekarang, Mu Feng juga berkata dengan sungguh-sungguh. Jelas, kekuatan yang terkandung dalam raksasa energi yang menakutkan ini mungkin bukan sesuatu yang bisa mereka lawan. Jangan khawatir, serahkan saja padaku. Xiao Yan tersenyum perlahan, lalu melambaikan telapak tangannya dengan ganas ke arah raksasa energi besar itu. Pada saat yang sama, Li Zi juga menemukan bahwa ada cahaya putih susu dari tangan Xiao Yan, yang diarahkan ke raksasa energi mereka yang terdiri dari 127 orang. Apa itu? Li Zi juga memiliki mata yang tajam, melihat setiap gerakan Xiao Yan, lalu berkata perlahan dan sungguh-sungguh. Itu misteri, kata Zilian dengan tidak sabar. Hati-hati, cahaya putih susu ini sepertinya ada yang salah. Li Zi juga berkata dengan suara yang dalam. Jelas sekali Li Zi bisa sampai ke titik ini bukan hanya dengan kekuatan kasar. Anak baik, 5.500 master formasi pertempuran prasasti inti. Pria tua di aula itu juga sangat terkejut melihat Xiao Yan yang tersenyum, dan di saat yang sama, senyum yang lebih bangga juga muncul di wajah pria tua itu. Sepertinya anak ini bisa menjadi praktisi, rencana itu. Orang tua itu juga tertawa. Sabu-sabu. Cahaya putih susu di tangan Xiao Yan melesat menuju raksasa energi yang terdiri dari 127 orang itu. Saat berikutnya, ketika cahaya api putih susu mendekat, sebuah benda seperti gulungan perlahan menyebar, lalu tiba-tiba berubah menjadi formasi api putih susu raksasa yang perlahan mengelilingi raksasa energi itu. Ini benar-benar sebuah formasi. Li Zi juga menyipitkan matanya, lalu menatap energi api mengerikan yang mengelilinginya dengan tak percaya. Li Zi juga mencoba melepaskan diri dari formasi ini, tetapi menemukan bahwa dia tidak dapat melepaskan diri, dan dia tidak melakukan pekerjaan yang sia-sia. Sekalipun mereka berada di bawah perlindungan raksasa energi, mereka dapat merasakan kengerian formasi yang tersusun dari api ini. Api yang berkobar mengelilingi raksasa energi itu, dan suhu yang menakutkan juga menyebabkan beberapa orang lemah merasa aneh. Jelaslah bahwa nyala api ini juga tidak biasa. Timbal balik, Xiao Yan juga berkata perlahan pada Li Zi itu. Anak sialan. Pada saat ini, Li Zi juga sangat marah, lalu meraung pada Xiao Yan. Raksasa energi mereka, yang terdiri dari 127 ki pertempuran manusia, menunjukkan bahwa mereka mengumpulkan ki pertempuran dalam tubuh mereka untuk membentuk raksasa energi. Dengan kekuatan raksasa energi yang luar biasa, menghadapi beberapa hantu cukup mudah.
Kekuatan hantu-hantu itu cukup untuk membunuh hantu dengan satu pukulan, sehingga murid-murid yang disebutkan namanya ini juga membunuh banyak hantu kuat dengan bantuan hantu. Saya hanya tidak menyangka Xiao Yan akan direkrut di sini. Ini, Master Formasi Pertempuran. Ada ekspresi di mata Mu Suzy yang sayu dan tak bisa disembunyikan. Jelas, setelah cahaya api putih susu yang baru saja dilepaskan Xiao Yan menyelimuti Lizzie dan yang lainnya, Mu Suzy juga menyadarinya. Tidak heran Mu Suzy begitu terkejut, karena ketika Xiao Yan bergabung dengan istana manusia mereka, dia juga tahu bahwa Xiao Yan ini adalah saudara kembar yang menggunakan kekuatan beberapa ahli dengan kekuatan awal Kaisar Do Bintang 4, dan bahkan membunuh saudara kembar yang sebanding dengan ahli Do Kaisar Bintang 8 manusia. Kaisar Hantu. Meskipun Kaisar Hantu kembar itu terluka parah, mereka juga merupakan Kaisar Petarung Bintang 8 yang sesungguhnya. Jadi Mu Suzy juga ingin melihat kartu apa yang dimiliki orang ini. Terlebih lagi, Mu Suzy juga tahu bahwa Xiao Yan ini tidak hanya luar biasa kekuatannya, tetapi juga memiliki keterampilan memurnikan obat yang sangat baik. Xiao Yan saat ini sudah menjadi seorang alkemis di puncak peringkat Kaisar pertama, dan hanya selangkah lagi cukup untuk menginjakkan kaki di alkemis peringkat Kaisar kedua. Master Formasi Do memang langka, tetapi dibandingkan dengan apoteker, mereka sangat langka. Sekarang setelah ada Master Formasi Pertempuran lain, tidak heran Mu Suzy begitu terkejut. Lagi pula, jika seseorang berkultivasi keras dalam satu arah, masuk akal untuk mencapai sesuatu. Hanya saja Xiao Yan tampaknya sedikit berbeda. Bukan hanya kekuatannya yang luar biasa, tetapi keterampilan penyulingan obatnya bahkan lebih hebat. Bahkan jika Xiao Yan dilemparkan ke lembah pil, hanya ada sedikit orang yang bisa menandinginya. Dan sekarang, ditambah dengan identitasnya sebagai Master Formasi Pertempuran, identitas Xiao Yan ini agak kuat dan menakutkan. Ini benar-benar monster kecil. Sepertinya kuilku sudah sunyi selama bertahun-tahun, dan sudah waktunya untuk kamu. Mu Suzy juga bergumam sambil melihat ke aula, matanya penuh dengan api. Mu Suzy juga memiliki kepercayaan diri, dan mengolah Xiao Yan menjadi penguasa partai. Itu. Tepat ketika Mu Suzy sedang merencanakan sesuatu, ia tiba-tiba menemukan sesosok di atas aula. Meskipun sosok itu sangat samar, Mu Suzy tetap menemukannya. Sutua, kamu. Mu Suzy juga berbicara perlahan. SSSTTT. Orang-orang di atas aula juga memberi isyarat kepada Mu Suzy, lalu melanjutkan menonton pertempuran di lapangan. Bahkan Zulao ada di sini, tapi Zulao sedang mengolah kekuatan spiritual. Sepertinya Xiao Yan ini. Setelah berbicara, Mu Suzy juga tersenyum perlahan, tapi ada sesuatu dalam senyumnya. Niat buruk. Pertarungan di aula utama juga sedang dalam puncaknya saat ini. Saya melihat beberapa orang di samping Xiao Yan perlahan-lahan di samping Xiao Yan, dan kemudian Xiao Yan menghilang di tempat pada saat berikutnya. Karena merupakan suatu formasi, maka inti formasi tersebut harus diambil alih oleh orang lain, jika tidak maka tidak akan mampu mengeluarkan kekuatan formasi secara maksimal. Saat ini, di aula, dinding manusia yang terdiri dari 127 orang menempati ruang seluas 3 meter. Raksasa energi itu juga setinggi 3 meter. Formasi api Xiao Yan mengelilinginya. Tepat, tidak lebih dari 1 titik. Ledakan, dentuman. Hancurkan untukku. Lizzie juga mengendalikan raksasa energi dan perlahan menyerang ruang di sekitarnya. Raksasa energi itu berisi kekuatan ki pertempuran dari 127 murid bernama, dan masuk akal untuk mengatakan bahwa sangat mudah untuk berurusan dengan kelima orang ini. Tetapi di mana dia mengira Xiao Yan akan membentuk formasi di udara, menjebak pilihan terakhir mereka di dalamnya. Pada saat ini, raksasa energi itu terperangkap dalam formasi Xiao Yan, dikelilingi oleh api yang menyala-nyala. Dan anehnya, sekuat apapun serangan yang dilancarkan Lizzie, nampaknya ia tak mampu menghancurkan formasi itu. Dan tampaknya tenaga itu diserap oleh api. Jangan buang-buang waktumu. Akui kekalahan lebih awal, kata Xiao Yan perlahan. Aku khawatir kau tidak akan berhasil. Lizzie juga berteriak keras, tetapi formasi Xiao Yan memberi Lizzie perasaan yang sangat aneh. Xiao Yan seolah ada di mana-mana, dan suaranya datang dari segala arah. Beberapa formasi akan memiliki beberapa eksistensi sentral, hanya jika formasi sentral dihancurkan, formasi ini juga akan mengalahkan diri sendiri. Zilian tampaknya teringat sesuatu, dan berbicara kepada Li Zidao. Pusat formasi. Lizzie juga berkata dengan suara yang dalam, lalu matanya perlahan menatap dirinya sendiri. Pada saat ini, raksasa energi itu dikelilingi oleh api putih susu yang mengamuk, dan sulit untuk menemukan pusat formasi tersebut. Hai, kalau begitu, selesailah. Suara Xiao Yan pun terdengar perlahan.
Detik berikutnya, Xiaoyan yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam formasi, dan di saat yang sama, pupil mata Xiaoyan yang tak terhitung jumlahnya terbuka lebar. Napas yang mengerikan pun langsung menghilang. Kondensasi. Dengan dengusan ringan, Xiaoyan yang tak terhitung jumlahnya dalam formasi juga menggerakkan telapak tangan mereka secara bersamaan, dan fluktuasi mengerikan dari ki pertempuran terpancar dari setiap Xiaoyan. Maju. Sebuah suara yang memaksa juga muncul, dan kemudian kekuatan mengerikan di telapak tangan Xiaoyan yang tak terhitung jumlahnya juga menyerang raksasa energi itu seketika. Bum bum bum. Meskipun raksasa energi itu dibentuk oleh ki pertempuran yang dipadatkan dari ratusan murid yang disebutkan namanya, kini ia juga berada dalam formasi Xiaoyan, dan kekuatan yang dapat dikeluarkannya sangat terbatas. Di bawah serangan Xiaoyan, ia pun hancur berkeping-keping tanpa serangan dan penghancuran diri. Saat raksasa energi itu lenyap, ratusan murid yang disebutkan namanya juga kehilangan semangat juang mereka, dan kemudian seperti lempengan pasir lepas, tembok manusia runtuh seketika. Kita kalah. Li Zi pun mengucapkan beberapa patah kata dengan susah payah. Meskipun mereka tidak mau mengakuinya, kekuatan anak bernama Xiaoyan di depan mereka ini sangat mengerikan. Pada akhirnya, mereka berada dalam formasi untuk menghadapi serangan Xiaoyan. Jika bukan karena penarikan tiba-tiba Xiaoyan, maka ratusan murid bernama mereka pasti akan terluka parah. Xiaoyan ini benar-benar meyakinkan orang dengan kebajikan. Kita kalah. Wajah pucat Li Zi terpatri di hati banyak murid yang bernama. Mereka jarang melihat emosi Qiang Ru Li Zi seperti ini. Suara Li Zi menyebar ke seluruh aula, dan ada banyak suara di dalamnya. Tidak berdamai. Banyak murid bernama di sekitar Li Zi juga memiliki keengganan di mata mereka, tetapi lebih banyak dari mereka yang tidak berdaya. Seperti apa penampilan mereka sekarang adalah sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan. Awalnya, tiket kemenangan sudah di tangan, karena anak bernama Xiaoyan membalikkan keadaan dan mengalahkan mereka dalam satu gerakan. Mungkinkah anak bernama Xiaoyan ini benar-benar Xiaoyan yang membunuh Kaisar Hantu Kembar? Kalau tidak, bagaimana mungkin ada kekuatan tempur yang begitu mengerikan? Akan tetapi, meskipun semua orang terkejut, karena mereka kalah, mereka tetap tidak dapat mengubah fakta ini, jadi mereka juga kehilangan kualifikasi untuk bergabung dengan Burning Incense Pavilion. Hei, ayo pergi. Li Zi juga berdiri perlahan, lalu mengatakan sesuatu kepada orang-orang di sekitarnya. Ya, orang-orang di sekitar Li Zi juga menanggapi. Jelas, meskipun kalah, dia tidak rela, tetapi jika kalah, ia kalah. Kemampuannya tidak sebaik yang lain, jadi dia hanya bisa berlatih lebih keras dan menunggu tantangan berikutnya. Haha, hebat sekali. Musuh juga melangkah maju perlahan, lalu telapak tangannya juga menggembung. Pamanmu, apakah mereka tidak punya kesempatan? Mu Yingying juga bertanya dengan enggan. Jelas, dari pertempuran tadi, Mu Yingying juga menyadari bahwa meskipun murid-murid yang disebutkan namanya ini sedikit arogan, hati mereka tidak buruk. Jika mereka bisa bergabung dengan pavilion pembakaran dupa, mereka tidak akan menjadi kekuatan yang lemah. Aturan adalah aturan. Aturan ini tidak hanya berlaku di pavilion dupa kami, tetapi juga di sekte super lainnya. Banyak murid bernama telah memberikan banyak kontribusi kepada sekte hingga menjadi murid bernama. Murid yang ditunjuk memiliki kualifikasi untuk menantang murid sejati. Setelah berhasil, mereka juga bisa bergabung dengan sekte, tetapi jika gagal, Mu Suzi juga berbicara perlahan, jelas arti kata-katanya sudah jelas. Hei, tidak ada jalan lain. Mu Yingying pun menggelengkan kepalanya, lalu menatap orang-orang di aula. Dia bisa melihat bahwa Mu Yingying benar-benar sedang berusaha mencari jalan bagi murid-murid yang disebutkan namanya ini, bukan sedang mengejek. Ini cacat fatal, cacat fatal. Xiaoyan juga mengamati tindakan Mu Yingying dan bergumam. Jelas, Mu Yingying ini seharusnya jarang bersentuhan dengan dunia luar yang kejam, jadi temperamennya juga seputih bulu dan tidak ternoda debu. Tindakan Mu Yingying ini tentu saja terlihat oleh Li Zi. Para murid pavilion Fenxiang ini sungguh pantas menyandang nama mereka, bukan hanya kekuatan mereka, tetapi juga temperamen mereka. Li Zi ikut tertawa, jelas terpengaruh oleh tindakan Mu Yingying, dan kesannya terhadap para murid pavilion Fenxiang pun membaik. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Xiaoyan, dia memang pantas menjadi pembunuh Kaisar Hantu Kembar. Li Zi terdiam beberapa saat sebelum melanjutkan. Jika Anda gagal, Anda harus menghadapinya dengan anggun. Aku menantikanmu bersinar di kompetisi sekte. Li Zi juga berkata perlahan, lalu perlahan berjalan keluar dari aula dengan sekelompok murid bernama di belakangnya. Karena sudah gagal, tinggal di sana adalah kesalahan sendiri. Lebih baik pulang lebih awal, agar bisa berjalan lebih santai. Hehe,
Mereka benar-benar 5 orang kecil yang menakutkan, kata Musuzi kepada 5 orang yang tersisa di aula. Dikabarkan bahwa setiap murid baru yang bergabung dengan sekte super akan menerima banyak hadiah sumber daya dari sekte tersebut. Aku tidak tahu hadiah apa yang diberikan Musishu pada kita. Jika kau datang membawa beberapa pil Dodi. Mu Feng juga tersenyum perlahan. Apakah kamu mendapatkan pil Dodi secara acak? Musuzi juga memutar matanya ke arah Mu Feng, lalu berkata dengan nada menghina. Kau harus tahu, pil Dodi ini cukup untuk diminum oleh petarung Dodi di bawah bintang 5, dan ini adalah sejenis ramuan ajaib untuk menaikkan level secara tiba-tiba. Orang yang kuat dan Dodi hanya bisa meminum 1 pil seumur hidup mereka, dan mereka akan mengembangkan resistensi dan hanya memiliki sedikit efek saat meminumnya. Tapi ini tidak bisa menyembunyikan daya tarik pil Kaisar Do yang luar biasa. Lagi pula, untuk menumbuhkan murid atau keturunan yang luar biasa, pil tingkat tinggi seringkali sulit didapat. Beberapa orang di sekitar juga tersenyum ketika mendengar kata-kata itu, karena itu bukan hadiah seperti Dodi dan apa itu. Langsung menantikannya. Apa itu? Xiaoyan juga menunjukkan minat yang kuat. Ketika dia baru saja bertarung melawan ratusan murid yang disebutkan, Xiaoyan tahu bahwa ini seharusnya menjadi pengalaman yang diberikan kepada mereka. Bagaimanapun juga, Musuzi juga berkata. Di pavilion dupa terbakar mereka, jika Anda ingin mendapatkan banyak sumber daya, hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah memiliki kekuatan yang cukup untuk mendapatkan sumber daya yang cukup guna meningkatkan diri dengan cepat. Aturan bertahan hidup Pavilion Fenxiang juga sangat ketat, tetapi tidak diragukan lagi bahwa kualitas murid Pavilion Fenxiang juga sangat baik. Apakah kamu tahu tujuan orang-orang itu tadi? Musuzi juga menjual Guanzi, lalu berkata perlahan. Orang-orang di sini seharusnya memenuhi syarat untuk bergabung dengan Pavilion Pembakaran Dupa kami, jadi aku ingin menguji kita. Seruling hijau juga sangat jenaka. Kamu benar, tetapi yang paling penting adalah memilih murid-murid yang berprestasi. Jumlah orang di masing-masing dari 3 aula pavilion dupa pembakaran kami memang sangat sedikit, tetapi tidak diragukan lagi bahwa masing-masing dari mereka adalah kekuatan yang unik. Tapi jangan lupa, Pavilion Fenxiang kami adalah salah satu dari 9 sekte super, dan ada banyak sekali orang yang ingin bergabung dengan sekte kami. Jadi, agar tidak langsung menolak mereka, kami juga berstatus murid bernama. Ada banyak sekali murid yang disebutkan namanya di 9 sekte super, tetapi peluang untuk berhasil bergabung dengan sekte tersebut berkat murid-murid yang disebutkan namanya hampir nol. Adapun murid bernama yang baru saja bertarung denganmu, dia hanyalah puncak gunung es di antara sekian banyak murid bernama di Pavilion Fenxiang kami. Tujuan dari tantangan ini adalah untuk membuktikan keunggulan para murid yang bergabung dengan Pavilion Fenxiang kami, dan kedua, juga untuk mematahkan hasrat delusi mereka untuk bergabung dengan kami. Lagi pula, meskipun Pavilion Fenxiang kami memiliki sedikit murid, lebih baik kekurangan daripada kelebihan murid, jadi saya pasti tidak akan menerima beberapa murid. Seseorang dengan kualifikasi yang biasa-biasa saja. Kalau tidak, itu akan membuang-buang waktu mereka dan merusak reputasi Pavilion Fenxiang kita selama bertahun-tahun, gumam Musuzi, suaranya penuh dengan keagungan yang tak terbantahkan. Benar saja, Xiaoyan juga menggelengkan kepalanya ketika mendengar kata-kata itu. Jelas, kata-kata Musuzi, dia sudah menebaknya tadi, tetapi masih ada beberapa perubahan di hatinya ketika mendengarnya. Meskipun Pavilion Dupa Bakar ini merupakan tempat yang berharga untuk berkultivasi, tempat ini juga merupakan tempat berkumpulnya para talenta. Xiaoyan yakin bahwa mereka yang bisa bergabung dengan Pavilion Dupa Bakar ini pasti bukan orang biasa. Pada saat ini, darah yang telah terdiam selama bertahun-tahun dalam tubuh Xiaoyan tampaknya menyala pada saat ini. Karena Xiaoyan juga telah menemukan gairah dalam berkultivasi, Xiaoyan memiliki keyakinan penuh untuk melangkah maju ke dunia di Pavilion Fenxiang, tempat para talenta berkumpul hari ini. Baiklah, kalau begitu saatnya memberimu hadiah karena telah bergabung dengan sekte. Apakah kamu siap? Musuzi juga berkata perlahan. Ya, kelima orang itu menjawab serempak. Xiaoyan juga menyadari bahwa pintu cahaya di tengah aula perlahan terbuka, dan kemudian kekuatan yang cukup familiar juga memancar dari pintu cahaya itu. Energi di pintu cahaya ini sepertinya familiar. Xiaoyan juga menatap pintu cahaya di aula di depannya, lalu berbicara perlahan. Napas ini, sepertinya agak mirip dengan saat kau melawan Kaisar Langit Jiwa di benua Doki. Xiaoyi juga teringat sesuatu, lalu berkata, tubuh Dodi. Xiaoyan juga menyipitkan matanya, lalu menatap pintu cahaya di depannya, karena Xiaoyan juga tiba-tiba teringat bahwa aura di pintu cahaya ini sama dengan yang ia gunakan di benua Doki. Tubuh Dodi yang keluar sangat mirip. Ya, ini adalah sungai Dodi, yang khusus digunakan untuk memadatkan tubuh Dodi.
Mu Suzi pun perlahan membawa kelima orang itu ke sisi Guangmen, lalu perlahan membimbing kelima orang itu. Dou Dihe, tubuh seorang kaisar yang bertarung. Apa-apaan ini? Mu Yingying juga bertanya dengan bingung. Melihat ekspresi bingung di wajahnya, jelas ini pertama kalinya ia mendengarnya. Xiao Yan juga mengerutkan kening, jelas menyadari bahwa Mu Yingying tampaknya tidak tahu banyak hal, dan dia tidak tahu apapun tentang usahanya sebagai manusia. Apakah ini orang bodoh? Tentu saja, Xiao Yan tidak akan menganggap Mu Yingying bodoh. Lagi pula, kekuatan Mu Yingying di level kesempurnaan Kaisar Do Bintang 4, jika dia bodoh, mustahil baginya untuk berkultivasi secepat itu. Yang disebut Sungai Do di berarti ia memiliki akses ke banyak ruang independen. Ruang-ruang ini terhubung ke segala arah, tetapi tanpa terkecuali, memasukinya dapat memadatkan tubuh Dodi. Dodi Hanoi punya kekuatan khusus, cukup bagimu untuk memadatkan tubuh Dodi. Sedangkan untuk tubuh Dodi, tujuannya adalah untuk meningkatkan kekuatan serangan dan pertahananmu secara geometris, dan membentuk tubuh energi yang sangat besar di permukaan tubuhmu melalui teknik khusus. Mu Suzi juga tersenyum perlahan. Pantas saja, Xiao Yan juga ingat bahwa ketika ia berada di benua Doki, Kaisar Langit Jiwa dapat memadatkan tubuh seorang kaisar yang berdarah sebagian besar berkat catatan leluhur klan jiwa mereka, sehingga ia dapat memadatkannya. Sedangkan Xiao Yan sendiri, berkat Kaisar Tuoshe kuno, ia juga dapat memadatkan tubuh Kaisar Yan. Namun, untuk menekan kekuatan jiwa Kaisar Langit Jiwa, dia juga membakar seluruh tubuh Kaisar Do, dan sepenuhnya menekan Kaisar Langit Jiwa. Oleh karena itu, Xiao Yan juga kehilangan tubuhnya sebagai Dodi. Namun, Xiao Yan juga menemukan bahwa sejak dia datang ke benua Xuanling, dia jarang melihat orang lain menggunakan tubuh Dodi. Haha, bahkan di benua Xuanling kita, tidak banyak orang yang bisa menggunakan Kaisar Do ini. Mu Suzi juga tampaknya menyadari keraguan Xiao Yan, lalu berkata, meskipun tubuh Dodi kuat, ia merupakan simbol Dodi yang kuat, tetapi tanpa sungai Dodi, sulit bagi keluarga biasa untuk bersatu. Oleh karena itu, hanya sedikit orang kuat di benua Xuanling kita yang dapat menampilkan tubuh Dodi. Dan betapa berharganya sungai Dodi ini, selain sekte Super Xuan Santian kita, tidak ada keluarga besar lain yang memenuhi syarat untuk memilikinya. Di satu sisi, sungai Dodi ini harus dibuka oleh para ahli Dosian, dan di sisi lain, hal-hal yang dibutuhkan sungai Dodi ini terlalu berharga untuk dinilai dengan uang, kata Mu Suzi perlahan. Hehe, aku pernah mendengar tentang simbol Dodi yang kuat, tubuh Dodi, aku tidak percaya aku bisa melihat sungai Dodi hari ini. Mu Feng juga tersenyum perlahan, tetapi ada sesuatu dalam suaranya yang tidak bisa disembunyikan. Senang, orang lain tidak mengetahui tubuh Dodi ini, tapi dia, Mu Feng, sangat jelas. Ada dua tingkatan pembangkit tenaga listrik yang telah memadatkan tubuh Kaisar Do dan mereka yang belum memadatkan tubuh Kaisar Do. Orang kuat yang telah memadatkan tubuh Kaisar Do, meskipun hanya berada pada tahap awal Kaisar Do Bintang 4, sudah cukup mengandalkan tubuh Kaisar Do untuk menahan serangan orang kuat pada tahap awal Kaisar Do Bintang 5 dan tetap tak terkalahkan. Inilah aspek Dodi yang paling menakutkan. Itu ternyata tubuh Dodi. Green Flute tak dapat menyembunyikan keterkejutannya. Tangan gioknya terangkat sedikit menutupi bibirnya agar tak menunjukkan keterkejutan yang berlebihan. Seruling hijau itu milik klan Medusa, tetapi ini tidak menyembunyikan kekuatannya sebagai Dodi. Klan Medusa mereka juga dapat diringkas menjadi Dodi. Akan tetapi, betapa berharganya sungai Dodi, bahkan dengan latar belakang klan Medusa mereka, tidak dapat dipastikan, jadi hanya ada sedikit orang kuat di klan Medusa mereka yang memiliki tubuh Dodi. Jadi bagaimana mungkin Green Flute tidak tergerak oleh sungai Dodi yang sekarang ada di depan Green Flute? Terlebih lagi, seruling hijau juga memiliki sifat pemarah. Ketika ia bergabung dengan Pavilion Fenxiang, ia diserang oleh Raja Xuanling. Mustahil untuk mengatakan bahwa ia tidak marah. Meskipun klan Medusa dan keluarga kerajaan Xuanling memiliki perseteruan darah yang hebat, Raja Xuanling berani mengambil tindakan secara langsung, sehingga seruling hijau juga memiliki dendam di hatinya. Tubuh seorang kaisar yang bertarung. Xiao Yi juga bergumam dengan obsesif. Jelas, Xiao Yi juga tahu kengerian tubuh Xiao Yan sebagai kaisar Yan, jadi dia menantikannya. Karena diri saat ini juga merupakan bagian dari manusia, maka mengolah tubuh Dodi juga merupakan hal yang lumrah. Baiklah, kalau aku sudah menjelaskannya padamu, ayo kita masuk. Tubuh Kaisar Do adalah simbol Dodi yang kuat, tetapi tidak semua Dodi yang kuat dapat menampilkannya. Hanya setelah memasuki sungai Dodi dan memadatkannya, barulah ia dapat menjadi metode bertarung utama bagimu. Tubuh Dodi terbagi menjadi 10 tingkatan. Kelas 1 adalah yang paling canggung, tapi kebanyakan dari mereka adalah kelas 4 dan 5.
Aku ingat murid paling menonjol yang bergabung dengan istana manusia kita terakhir kali adalah Kaisar Do tingkat 6. Aku ingin tahu apakah kau akan lebih mesum dari ini kali ini, kata Mu Suzy perlahan. Namun, sebelum suara Mu Suzy mereda, ia menyadari antisipasi kelima orang di sekitarnya, lalu menggelengkan kepala. Ingat, orang-orang yang ada di Sungai Do di semuanya kuat. Jika beruntung, kamu bisa bertemu beberapa tubuh Kaisar Do dari para penguasa. Jika kamu bisa mendapatkan tubuh Kaisar Do dari Dodi, itu akan memiliki pengaruh yang berbeda-beda pada kultivasimu di masa depan. Manfaatnya juga akan berbeda-beda, kata Mu Suzy dengan lantang. Baiklah, ayo kita semua masuk. Aku akan menunggumu di sini sampai kau berhasil memadatkan tubuh Dodi. Suara musuh bergema di aula. Ayo pergi. Xiao Yan juga bertukar pandang dengan orang-orang di sekitarnya, lalu berubah menjadi api putih susu, dan langsung masuk ke pintu cahaya. Atau Dodi He lebih cocok. Sungai Dodi ini telah ada selama ribuan tahun. Aku tidak tahu apakah Kaisar Do tingkat 10 yang paling menakutkan masih ada. Setelah bertahun-tahun, mungkin masih belum lengkap. Mu Suzy juga menggelengkan kepalanya, dan kemudian lelaki tua di atas aula juga perlahan datang ke Mu Suzy. Ketika dia memadatkan tubuh Dodi, mungkin aku akan membawanya keluar, kata lelaki tua yang dipanggil Zulao oleh Mu Suzy. Baiklah, tidak masalah. Mu Suzy juga berkata sambil tersenyum, jika Xiao Yan, bibit yang luar biasa itu, diambil oleh Lao Su, dia akan merasa lega. Melapor kepada rajaku, barang-barang di kolam kekaisaran telah diproses, dan orang luar diperbolehkan masuk. Seorang prajurit juga berkata dengan hormat kepada Raja Xuanling. Kirim seseorang untuk mengirim surat ke paviliun pembakaran dupa. Karena kamu sudah setuju, kamu tidak bisa melanggar aturan. Tetapi, paviliun pembakaran dupa Anda tidak akan melompat untuk waktu yang lama. Saat aku mendapatkan ular piton penelan langit 9 warna, tibalah saatnya paviliun dupa pembakarmu dan klan Medusa akan hancur. Raja Xuanling pun ikut tertawa. Sungai Dodi ini tampaknya sedikit berbeda. Begitu Xiao Yan memasuki Sungai Dodi, dia merasakan aura yang sangat hangat datang ke wajahnya. Kemudian pada saat yang sama, kekuatan jiwa Xiao Yan yang besar juga tertutupi, dan dia menemukan bahwa ada banyak gugusan cahaya di sekitarnya, dan sepertinya ada sesuatu di gugusan cahaya itu. Banyak kelompok cahaya menatap Xiao Yan dengan penuh semangat. Awalnya, aku ingin mencari Do Dihe untuk memadatkan tubuh Kaisar Do untukmu setelah kau bergabung dengan Paviliun Fenxiang. Lagi pula, tubuh Dodi ini adalah cara yang hebat untuk menyelamatkan hidupmu. Suara guruku sendiri, Jin Longwang, juga sama. Gemanya bergema di benak Xiao Yan. Di mana orang-orang mereka? Xiao Yan tersadar dan tiba-tiba menemukan bahwa Mu Yingying dan yang lainnya telah menghilang tanpa jejak. Jangan mencarinya, Sungai Dodi ini ruang independen. Begitu mereka masuk, mereka langsung diteleportasi, jadi kau tidak bisa menemukan mereka, kata Raja Naga Emas perlahan. Sabu-sabu, tepat ketika Xiao Yan tertegun, sebuah kekuatan tak terlihat di ruang putih di sekitarnya dengan ganas mencengkeram Xiao Yan. Melihat ini, Xiao Yan pun buru-buru mengaktifkan Dodi untuk melawan, tetapi apapun yang dilakukan Xiao Yan, ia terus berjuang, tetapi juga tak bisa melarikan diri. Hanya karena kau seorang kaisar pertempuran tingkat 4, apa kau mau menerima muridku? Raja Naga Emas mendengus dingin, lalu melambaikannya dengan santai, dan sebuah gelombang mengerikan tiba-tiba melenyapkan kekuatan tak terlihat itu. Xiao Yan juga terengah-engah. Jelas, fluktuasi tak terlihat tadi, jika bukan karena gurunya, Raja Naga Emas, aku khawatir dia sudah tidak ada di sini lagi. Guru, kemana kita akan pergi sekarang, kata Xiao Yan juga. Tempatmu sekarang adalah pintu masuk Sungai Dodi ini. Di pintu masuk ini, akan ada beberapa kelompok cahaya dengan tubuh Dodi yang acak, dan tubuh Dodi berada di dalam kelompok cahaya tersebut. Mereka semua kuat sebelum kematian mereka. Dia telah berdiam di Sungai Dodi dengan cara khusus, menunggu untuk menemukan seseorang yang cocok untuknya dan menganugerahkan tubuhnya sebagai Dodi, agar keahlian uniknya tidak hilang. Ini juga semacam kelahiran kembali yang tersamar. Raja Naga Emas pun melanjutkan ucapannya. Namun, ada dua cara untuk mendapatkan tubuh Kaisar Do ini. Salah satunya adalah dengan mengandalkan kekuatan sendiri untuk memadatkannya. Raja Naga Emas juga tersenyum perlahan. Bagaimana dengan yang lainnya? Xiao Yan juga bertanya dengan ragu, lalu menatap tuannya, Raja Naga Emas. Jenis lain, itu hanya pinjaman. Dengan kata lain, tujuannya adalah untuk mendapatkan tubuh seorang Dodi yang tinggal di Dodi Hanoi ini. Raja Naga Emas pun tertawa. Apa bedanya keduanya? Xiao Yan juga bertanya-tanya. Jelas, dia hanya tahu sedikit tentang tubuh Dodi, jadi dia membuka mulutnya.
Perbedaan antara keduanya adalah tubuh Kaisar Do yang kau padatkan sangat cocok denganmu, dan cukup berguna untuk bertarung, tetapi dengan kekuatanmu saat ini, tubuh Kaisar Do yang kau padatkan, paling banter, tidak akan lebih dari 6 tingkat. Mengenai perolehan tubuh Do Di dari orang kuat Do Di Hanoi ini, baik yang tangguh maupun tirani, itu jauh lebih unggul daripada yang kau padatkan sendiri. Jadi apa pilihanmu? Raja Naga Emas juga menatap Xiao Yan sambil tersenyum, dan berkata dengan bercanda. Tentu saja yang terakhir. Xiao Yan juga tertawa pelan, dan jelas mengerti mengapa tuannya, Raja Naga Emas, melawan kekuatan tak terlihat yang mencoba menangkapnya. Karena Do Di Hanoi ini hanya memiliki satu kesempatan. Begitu tertarik oleh kekuatan tak kasat mata itu, Xiao Yan pun kehilangan kualifikasinya untuk mencari kaisar petarung tirani lainnya. Hehe, lumayan. Soal tirani Do Di ini, saat kau mendapatkannya, kau akan tahu betapa besar perbedaan antara salah satu tingkatan ini. Raja Naga Emas pun tersenyum perlahan. Mendengar itu, Xiao Yan pun ikut bersemangat. Jelas, saat ia bertarung melawan Kaisar Langit Jiwa di benua Doki, ia tahu betapa kejamnya tubuh Kaisar Do, jadi ia tak bisa menahan kegembiraannya saat ingin mendapatkan kembali tubuh Kaisar Do. Sepertinya ada keberadaan yang sangat mengerikan di Sungai Do Di ini. Kekuatan jiwa Xiao Yan yang sangat besar juga menyelimuti Sungai Do Di ini, dan kemudian Xiao Yan juga menemukan bahwa ruang di Sungai Do Di ini terlalu rumit, bahkan jika itu adalah alam kaisar miliknya sendiri. Kekuatan jiwa dari puncak level biasa hanya dapat dideteksi sebagian. Hanya saja Xiao Yan juga samar-samar merasa bahwa tampaknya ada keberadaan yang sangat menakutkan di kedalaman Sungai Do Di, dan banyak kekuatan di sekitarnya cukup takut dengan kekuatan ini. Sudahkah kau menemukannya? Raja Naga Emas pun ikut tertawa. Tujuan perjalanan kita adalah dia. Raja Naga Emas pun ikut tertawa. Ini, Xiao Yan mendengar kata-kata itu, pupil matanya mengecil, dan wajahnya penuh ketidakpercayaan. Kekuatan di bagian terdalam Do Di Hanoi seharusnya adalah makhluk yang paling kuat. Di depannya, kekuatannya saat ini hanya seperti semut. Tapi, patut dicoba. Mata Xiao Yan memanas setelah terkejut beberapa saat. Meskipun aku tidak tahu kalau kekuatan terdalam di Hanoi adalah Kaisar Do Jireng, tapi kalau dipikir-pikir, tidak akan ada yang lebih lemah dariku. Lagi pula, tubuh Kaisar Do yang dipadatkannya hanya pangkat 6, meskipun Xiao Yan masih belum tahu seberapa jauh jaraknya dalam tubuh Kaisar Do yang satu pangkat. Tapi aku juga bisa merasakannya dari tuanku, Raja Naga Emas. Perbedaannya jelas tidak sedikit. Kalau begitu, ayo pergi. Kekuatan ini sepertinya familiar, mungkin dia orang kuat yang kukenal sebelumnya. Raja Naga Emas juga merenung sejenak, lalu berkata, "Ya." Xiao Yan menjawab dengan lembut, lalu menyelimuti tubuhnya dengan api putih susu, menuju ke kedalaman Sungai Do Di. Sepanjang perjalanan, Xiao Yan juga bertemu dengan banyak kekuatan dahsyat. Dari sudut pandang kekuatannya saja, Xiao Yan sudah bisa merasakannya. Jika ia mendapatkan tubuh Do di dalam kelompok kekuatan cahaya ini, peringkatnya pasti tidak akan lebih rendah. Tetapi Xiao Yan menuju ke bagian terdalam Do di Hanoi, karena Xiao Yan juga tahu tujuan perjalanannya. Su tua, Mu Suzi juga berada di aula, dijaga oleh Sungai Do Di, tetapi pada saat ini seorang lelaki tua muncul di luar Sungai Do Di. Orang tua itu berwajah malas, tetapi matanya tertuju pada Do Di He, lalu dia berkata, "Hehe, anak yang rakus. Aku sebenarnya ingin menyentuh tubuh Do di tingkat ke-10. Lelaki tua yang dipanggil Zulao oleh Mu Suzi itu pun bicara perlahan. Ada sedikit keterkejutan dalam suaranya. Apa? Ketika Mu Suzi mendengar kata-kata itu, ekspresinya yang awalnya tenang menjadi aneh. Kaisar Do Hanoi ini memiliki tubuh Kaisar Do tingkat ke-10. Tetapi Mu Suzi juga tahu bahwa Kaisar Do tingkat ke-10 ini adalah kekuatan nyata selama hidupnya. Setidaknya mereka jauh lebih kuat dari mereka. Kalau mau ngomong beneran, yang bisa dibandingkan sepertinya cuma Master Pavilion Pembakar Dupa, yang lihat kepalanya tapi nggak lihat ujungnya. Terlebih lagi, Mu Suzi tampaknya ingat bahwa Zhu Su tua di depannya juga mencoba menantang Kaisar Petarung tingkat ke-10 ini ketika dia masih muda. Hasilnya, dia benar-benar disiksa. Jadi ini juga merupakan aib Zulao tahun ini. Namun, status tetua Zhu saat ini adalah sebagai tetua istana manusia mereka. Para tetua yang dapat bergabung dengan 3 aula surga, bumi, dan manusia memiliki kekuatan terendah dan harus mencapai tingkat Kaisar Petarung Bintang 7. Xiao Yan ini benar-benar anak yang pemberani. Tapi kalau kau mampu, kau bisa menunjukkan Do di tingkat ke-10 ini padaku, kata Mu Suzi perlahan kepada Do di Hanoi. Hei, anak ini benar-benar bukan lampu hemat bahan bakar. Su tua menggelengkan kepalanya juga, lalu berhenti berbicara, keduanya diam-diam menunggu keberhasilan mereka di luar Sungai Do Di.